Ranger Mas dan juga Papulung yang mungkin aku bisa share sedikit kali ya. Kayak dengan Chow sebagai roamer, artinya kita tuh udah mengamankan jungler untuk kita sendiri. Jadi untuk di-invade itu bakal susah banget. So, dengan Chow roamer, otomatis kayaknya Big Drone Alpha nggak mau kalau seandainya mereka mau bermain rusuh, mereka tuh di-deny atau ditutup jalannya sama Chow satu ini dengan Jutku Nedu, instan tentunya, tipikal spammer juga. Jadi ini udah benar-benar harus diamankan sama Big Drone Alpha Ranger Mas. Oke, tapi kalau misalnya aku bisa bilang di sini Profesor KB, dari Geek Farm kayaknya gameplaynya ini bakal seperti yang kita duga dengan adanya split push 4-1. Kenapa? Dengan adanya Renvi bakal coba ada lagi di line up untuk menggantikan seorang Dylan, ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Tapi ingat, mungkin kita nggak tahu kalau misalnya Geek Farm tiba-tiba mencoba untuk menggunakan meta dari Rebellion Gamefix kemarin. Split pushernya bakal coba ditaruh ke arah Sun dan itu cukup berbahaya. Memang terlihatnya sepele, tapi kalau misal itu bisa efektif untuk memberikan mereka poin, why not gitu loh Profesor. Kalau misalkan ngeliat kayak yang tadi udah sempat kita bahas, Esmeralda juga merupakan salah satu pick yang sekarang lagi happening banget. Bahkan banyak tim yang gak ragu-ragu untuk mengamankan Esmeralda, walaupun mungkin Harley, Lunox masih terbuka. Bars juga salah satu yang menjadi pilihan. Opsi selanjutnya mungkin yang udah kita lihat juga kayak Poveusnya udah gak ada, otomatis Esmeralda gak bakal mendapatkan absorb yang begitu banyak, begitu berlimpah. Tapi Big Drone Alpha masih mau mengambil resiko untuk mengamankan satu Esmeraldanya ini. Dan sementara itu dari Geek Farm kayaknya aku sangat setuju kalau seandainya mereka go dengan Popol Kupa. Karena dengan tidak adanya Jauh, tidak adanya Chow, menurutku Popol Kupa bakal jadi satu pilihan yang bisa dimaksimalkan. Tapi ternyata Geek Farm mengambil salah satu power pick serta counternya Ranger Mas, membawa Varsha dan Beatrix langsung. Jadi kayaknya Beatrixnya agak sedikit bebas dan tidak akan terkena gangguan dari Feather Airstrike. Oke, kali ini dengan adanya Beatrix yang sudah terlihat kemungkinan besar ya, possibility-nya di 60% menuju ke arah dari gold lane. Dan tapi di sini para pemain dari tim Geek Fam harusnya bisa memberikan sebuah distraction. Tapi kalau bisa aku bilang agak sedikit ada minusnya Profesor. Dengan dua hero yang sudah kita terlihat squishy, Esmeralda di depan mungkin menjadi sebuah bulan-bulan dan warga. Tapi kalau Bigetron Alpha memakai tabrak gaming dan bahkan Link akan menjadi pilihan dari Bigetron Alpha, itu mungkin beda kasus. Dan ternyata lihat seperti yang udah aku dukung. Kali ini dengan adanya Link menjadi pilihan, backline-nya bakal coba diacak-acak, burungnya bakal bisa disunat, dan bahkan gak bisa sebut dipisah sekarang, Matt bakal bisa menghujam, menggebok, menjitak, bikin semua permain dari Geek Farm benjol seperti kemarin yang mereka sudah perlihatkan, Profesor. Ya, dan melihat dari Aldous, ini mau nggak mau emang kita tahu sendiri Aldous abis ada sedikit adjustment dari skill pertamanya yang makin mudah sekali untuk mendapatkan pasif dan memaksimalkan lagi potensi dari Aldous untuk mengkontes ke arah Beatrix atau bahkan Varsha. Jadi high ground-nya udah bener-bener langsung dalam ancaman. Kalau misalkan kita melihat udah ada 3 hero jump in seperti ini, aku sangat setuju sekali kalau seandainya Geek Farm mereka memainkan hero-hero seperti Tigreal, let's say, atau mungkin hero-hero seperti Akai, covering up. Jadi mereka tuh benar-benar memaksimalkan damage dealernya agar tidak tersentuh sama sekali oleh Link dan juga Aldous, bahkan Esmeralda Ranger Mas. Namun Glue, long time no see, dan sekarang udah muncul lagi ke permukaan line of Dawn. Glue merupakan salah satu hero EXP lane yang paling mudah sekali untuk mengkontes gerakan-gerakan yang mungkin agak sangat offside seperti Link dan juga Aldous. Jadi nantinya bakal ada split-split. Dan juga kalau kata Ranger Mas tuh anggur-anggur atau padahal grab ya, ambil-ambil. Coba dimana itu berbeda gitu loh. Apa? Coba Profesor, bahasa Inggrisnya anggur apa saya tanya? Grape. Nah, bukan grab, beda. P grape sama B, tolong. Ya udah, tapi kalau dibaca apaan? Grab, anggur-anggur, nggak salah kan? Oke, kita bakal back to the game. Dimana di sini mungkin dari seorang Glue akan menjadi distraction di sisi samping. Dan jangan lupa, dengan Glue bisa menunggangi seorang Aldous. Memang damage yang besar, tapi kalau Aldous-nya ditunggangi seperti tuyul yang naik di sebuah punuk kita, ini bakal menjadi sedikit bahaya tentunya Papulung. Analoginya bisa ada yang lebih masuk akal nggak sih Ranger Mas? Enggak, cuman malesnya adalah kalau Aldous sebisa mungkin dia tidak mendekat ke arah hero-hero kita. Dan biasanya logiknya adalah untuk Glue sendiri kalau udah manjat ataupun minta boncengin sama orang, dia pasti akan masuk ke dalam kerumunan di rekan-rekannya. Tapi di saat Aldous berada di rekan-rekannya itu akan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat mengerikan juga sih harusnya. Ini akan menjadi dilema juga sih untuk Glue-nya sendiri apabila nantinya dia mau mencoba untuk mendekati ataupun
Ya bisa dibilang kayak ingin masuk lagi ataupun ingin mencoba bagaimana peruntungannya dengan Glue menggunakan aksi bonceng memboncengnya. Bonceng membonceng. Tapi entah kenapa ya dengan pick Glue seperti ini mereka tuh butuh eksekutor. Soalnya kalau menengok dari Glue sendiri, kalau misalkan untuk dari eksekutornya dengan Varsha dan juga Beatrix, mereka butuh waktu, mereka butuh timing, mereka butuh item, mereka butuh level. Jadi menurut aku Farm harus benar-benar memaksimalkan potensi dari eksekutor sebagai junglernya nanti dari pick yang keempat atau bahkan pick yang kelima. Oke. Yap. Tapi oke, bentar. Gua agak sedikit melihat di sini. Mungkin dari Geek Farm bakal coba harusnya mengantisipasi dengan jungler yang bisa menggocek pergerakan dari seorang Aldous. Karena gini, kalau misalnya kita boleh bilang dari tim Bigetron sangat-sangatlah kuat dan selalu bisa membawa game apapun ke arah late game. Kecuali dia benar-benar di early-nya nggak dikasih nafas, setidaknya nggak dikasih nafas saja, dia itu bisa sampai menuju ke arah mid game. Nah, di sini dari Geek Fam harus punya sebuah jungler yang bisa mengatasi itu. Karena kalau misalnya kita lihat, kita tarik nih dari mulai supportnya, kita dari god lane-nya, dan bahkan offlaner dan juga roamernya, itu udah kompatibel banget, udah cocok banget untuk mengatasi permainan dari Aldous. Kenapa? Pertama, dengan adanya Hurricane Dance, berhenti pergerakannya. Di sisi lain, walaupun Varsha-nya bakal bisa disunat dengan Link, tapi ingat, ada Glue yang bakal berada di frontliner, tentunya Profesor. Dan sesuai dengan pradugaku bahwa Akai adalah pilihan yang tepat banget bagi Geek Farm dengan hero seperti ini. Tapi Harley dan juga Ruby, wow, kompleks banget untuk pemilihan hero-nya. Jadi ini bisa dibilang dari Bigetron Alpha mereka memainkan banyak sekali potensi untuk bisa fight dan juga jump in dengan single targetnya. Plus Aldous sebagai salah satu lockdown terhadap backline dari Geek Farm. So mereka ya jujur ya dari Geek Farm sendiri, aku bakal go dengan Barret's jungler. Dengan metode seperti ini menurutku agak sulit sekali untuk menabrak balik yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, tapi mereka bisa setidaknya menahan. Namun Balmond ternyata yang bakal jadi pilihan. Balmond jungler kah kali ini? Balmond jungler kau baunya. Aku sangat setuju sekali dengan tank jungler. Pokoknya apapun itu tank jungler. Karena kalau lawannya Aldous, lawannya Link, lawannya misalkan kayak tadi kita melihat Harley, menurutku lebih baik kalau seandainya kita bawa langsung hero yang punya durability untuk mengkontes juga agar jungle kita tidak bisa dirusuh nanti ketika udah mulai memasuki team fight di menit-menit krusial seperti 5 menit awal. Oh, tapi Profesor ya sejujurnya ya dengan adanya Balmond ini memang kuat, damage besar. Tapi aku nggak tahu kenapa Pak Pulung, aku lebih melihat jungler Barret's ini lebih maksimal, lebih potensial untuk menghadapi, menumbangkan permainan dari seorang Aldous di mid menuju ke late game. Cuma itu adalah opini dari seorang Ranger Poke Emas yang bukan professional player. Tapi tentunya professional player memiliki sebuah inisiasi, sebuah ide, dan ternyata mereka memiliki kepintaran 5 tingkat di atas para caster. Tapi tentunya faktanya akan terjadi sebentar lagi. So, buat kalian sebelum kita menonton, jangan lupa di-share. Dan kalau ada komentar rasis, langsung kalau kata Pak Pulung, hilangkan pakai YGY. Dan langsung aja kita menuju ke game yang pertama yang udah di-pause. Masih bersama dengan Kalung Emas, kami Pulung Ranger Emas Pak Pulung. Ya, ini dia sebelum kita melanjutkan menuju ke game yang pertama di match kita pembuka untuk hari ini. Seperti biasa di kolom komen, kalaupun ada komen-komen yang emang menjurus ke arah sesuatu hal yang tidak baik, yuk teman-teman semua yuk, yang masih waras-waras, yang masih benar-benar yang tidak terpengaruh, yang tidak terprovokasi ya, kalian semua langsung aja timpa dengan komen ya, cukuplah dengan tulisan ye. Jadi hilang itu mereka semua, mereka hanyalah caper, mereka hanyalah mencari perhatian, anggap aja mereka debu yang berterbangan tanpa arah dan tujuan ya teman-teman ya. Jangan Tapi gitu sekarang loh. kita lah, kenapa lagi? Kalau debu berterbangan yang tak berarah, tahu nggak? Kelilipan bahaya, Lung. Benar, jangan. Jadi debu yang terambil oleh air, jadi surut, terbawa arus. Karena kita arus airnya yang baik gitu. Kalau terbang kelilipan, ya udahlah, langsung aja kita menuju ke game yang pertama di season Bigetron Alpha dengan line up mereka. Kali ini akan tetap memantapkan kemenangan ataukah bahkan Geek Farm yang membalikan keadaan. Kali ini masih dipandu oleh Kalung Emas dan langsung aja botol mencoba untuk diganggu, tapi Salman sepertinya bakal coba lebih mundur kembali, nggak mau memaksakan keadaan untuk sesuatunya kali ini. Yep,
Sementara Salman kali ini dengan Akainya masih berada di bagian paling terdepan, hanya melihat dari kejauhan ada 2 hero sampai dengan 3 hero ini memiliki Leviathan Alpha. Tadi mengamankan langsung kalau Lito Wanderer Parsha pun belum bisa melakukan banyak hal di awal-awal, tapi Balmond masih melakukan farmingan dengan sangat-sangat nyaman. Tapi sekarang kita tahu Balmond memiliki cooldown dari lethal counternya itu hanya sekitar 9 sampai dengan 10 detikan maksimal, dan mungkin masih bisa diacak-acak lagi ataupun masih bisa digocek-gocek lagi dengan beberapa item-item yang bisa mengurangi cooldownnya tersebut, Oji. Ya. Tapi kali ini lihat Botol mencoba untuk mendapatkan 1 buah jungle dari tim dari Gigfam. Dan bahkan di sisi lain Botol sudah level 3 yang dimana sebentar lagi dia harus level 4. Tapi melihat dari Hans yang sudah lebih unggul dari segi farmingan, bahkan dia sudah level 4 mengungguli dari seorang Botol. Dan goldnya walaupun masih sama, tidak ada teamfight, tidak ada perbandingan yang cukup jauh kali ini Pak Pulo. Ya karena untuk dari perbandingan energi sendiri kan dari Balmond ya udah nggak memikirkan itu, dia bisa cyclone shift tiap saat gitu loh, tiap beberapa detik dia bisa melakukan pemutaran-pemutaran tersebut dan juga memberikan DPS terhadap apapun yang ada di depannya. Sekarang di bagian bawah udah terlihat lagi ada pergerakan, langsung mengamankan aja Clara Litter Clap, terlihat lagi ada CCTV Turtle yang pasti persembahan dari Living by Mandiri. Turtle-nya mulai digocek, Turtle-nya mulai diamankan, udah ada 4 orang yang untuk melakukan setup terhadap Turtle tersebut dan bener aja lethal counternya berhasil mengamankan Turtle yang pertama, Oji. Oke, kali ini Turtle diamankan dengan mudah, gampang, dan bahkan gak pakai retribution. Dia dengan lethal counter saja berhasil mendapatkan 1 buah poin Turtle. Tapi lihat dari goldnya, walaupun Turtle diamankan oleh tim Gigfam, keunggulan masih dipegang dari tim Bigetron Alpha dengan farmingannya. Wow. Farmingan yang cukup pasti dan bahkan Matt dengan skin terbarunya yang gua nggak punya kali ini membuat Rainbow agak sedikit terhempas oleh seorang Hans. Putaran balik-balik bambu membuat Hans kali ini sedikit sakit dan bahkan damage-nya tidak bisa dibendung oleh seorang Rainbow. Tapi ingat, Renvi dengan level 4 dari Rainbow nanti bakal bisa diromin dengan cukup berbahaya Pak Pulung. Yap, nanti kita lihat aja bagaimana perolehan ataupun pergerakan dari Renvi itu sendiri, karena setidaknya dia punya 1 escape ability, tapi itu pun tidak terlalu jauh untuk dari rolling badannya. Sementara itu terlihat 3 player ada di bagian bawah dari sisi Gigfam ID, langsung aja mengamankan ke arah 1 gold buff, 1 perolehan lagi yang pastinya akan langsung di-convert menjadi poin-poin ataupun gold tambahan untuk Balmond itu sendiri. Purple buff pun sekarang menjadi tujuannya. Sementara kayak di bagian bawah akankah membantu, masih dilompat dengan Thousand Pandernya, udah ada mau pendek lagi tapi Akainya masih memberikan backupan, Blender dilemparkan, Renvi-nya pun masih bisa selamat, Oji. Alright, bahkan di sisi lain para pemain dari tim Gigfam kali ini harus lebih sabar lagi. Tadi Matt mencoba untuk getok seorang Renvi dan bakal lihat shotgunnya membuat Matt sedikit terkagum dan lihat damage yang diberikan, bahkan Matt harus pulang terlebih dahulu. Salman mencoba untuk mengcover, memberikan sebuah pressure tapi dengan 1 buah don't run walking, jangan kabur Raja Salman kali nggak bisa berdaya. Di arah top lane sana, Ripo mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat split grab membuat Ripo tak berdaya dan bahkan lethal counter first blood dari top lane langsung menjadi geprek dari seorang Esmeralda dari top lane 40. Yap, dan first blood pun baru aja terjadi di arah menit 9 detik baru ada first blood. Tapi di bawah ada Turtle yang terbuka. Salmannya udah mengetahui bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain Gigfam. Pastinya akan ada informasi yang langsung diberikan kepada rekan-rekannya. Terlihat ada Curse of Crow tadi dilemparkan, energy impact masih menyusul mungkin saat lagi. Dan sekarang Hansnya udah setup untuk bisa membabat habis pergerakan yang ada di bagian depan. Saat di belakang ada Pedra yang langsung dikeluarkan. 1 poin lagi berhasil didapatkan, sedikit lagi kayak darahnya akan langsung dilumat habis. Namun masih ada Don't Run Wolf King-nya. Hanya saja sekarang Hans masih terlalu tebal untuk bisa tumbangkan, Oji. Balmond mengerikan sekali. Balmond damage dari seorang Hans, lihat sampai 3000 critical yang dikeluarkan. Ini membuat seorang Hans benar-benar struggle dan bahkan Ripo Esmeraldanya pun tak bisa mendekat. Tapi ini early game, ingat early game memang seorang Balmond bakal bisa merajalela, tapi Bigetron Alpha kalau misalnya dia bisa untuk membawa ke late game ini harus berhati-hati. Frieza kali ini, Frieza akhirnya bermain dengan posisi yang aman. Setelah sekian lama kita lihat Frieza suka melakukan offside dan bahkan Frieza suka melakukan unnecessary move. Itu benar-benar dibuktikan oleh Frieza kali ini, dia berada di posisi yang baik, Profesor. Ya, dan aku terkejut sekali ketika tadi menengok dari dealing damage yang sangat amat tinggi dari War X-nya sendiri. Dan itu ingat, itu belum critical Ranger Mas. Jadi itu dari total cap damage-nya. Criticalnya kalau misalkan nanti dia punya Berserker Fury mungkin baru bakal kelihatan kali ini di setup-nya dari Ranger Mas sendiri. Dan melihat Salman bakal coba dipasang. dari tadi ya. Dari tadi aku melihat
di cancel banget loh sama Ruby-nya KYY. Itu yang mungkin menurut aku bakal jadi poin PR juga bagi Salman. Wah, ini benar-benar Salman cukup berbahaya, dan bahkan Salman kalau dia bisa dapetin seorang Link ataupun dari Matt, ini bakal cukup berbahaya, Profesor. Dan ini battle dari tadi belum mendapatkan poin apapun, jadi masih benar-benar abu-abu plan dari Bigetron Alpha sendiri, Ranger. Alright, dan bakal kita lihat di sini Pak Pulung, para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk melakukan rotasi seperti ada Rainbow di arah top lane sana yang sudah standby. Oh, baru mau bilang standby on position, tapi ternyata ada ikan pauce lagi di Pak Pulung. Iya, tadi sebelumnya dari perolehan level aja antara Hans dan juga Bottle ini udah terlihat jarak yang sangat-sangat bisa dibilang ya gimana ya? Agak jauh loh. Tadi ada perolehan level itu yang satu level 10, yang satu level 7 dan mulai mendekat ke arah Bottle dan sekarang level 10 dan juga level 8. Pasti mungkin saat lagi level 11 akan berhasil didapatkan oleh Hans. Ini dari pattern farmingnya aja, Balmond jauh lebih mengungguli loh dari tadi dengan durability yang dimiliki dari awal, dengan tidak menggunakan energi sama sekali dari awal. Dia bisa memanfaatkan itu semua loh, Prof. Dan aku melihat dari potensi, let's say dari misalkan ngeliat asetnya juga, ini adalah average objective damage-nya. Adam kerap kali lebih bisa mengoptimalkan turret untuk didapatkan. Sementara kalau misalkan dari Ripo, dia lebih optimal untuk melakukan join the team fight. Tapi tadi di setup yang pertama, ketika ada Feather Airstrike yang ternyata on point banget, aku tidak melihat keberadaan dari Ripo. So, mungkin kita bakal melihat keberadaan dari Ripo nanti ketika udah mulai memasuki menit yang ke-7, di mana itu adalah menit-menit yang udah bisa lah untuk seorang Esmeralda join the team fight. Namun dengan setup yang tadi situ menurutku rapi banget dari teman-teman Geek Farm. Mereka sabar banget. Akai dari Salman juga tahu kalau seandainya dia loncat, dia tuh pasti bakal cancel sama Don Run Wolf King. Jadi kayaknya dia bakal nunggu momentum di mana KYY-nya tuh nggak ada. Jadi si Salmannya benar-benar bebas untuk melakukan Hurricane Dance Jerman. Alright, tapi kali ini kita lihat langsung kita back to the game. Dan terima kasih buat kalian semua sobat Mobile Legends yang support dan menghilangkan semua kata-kata sara ataupun rasis di kolom komentar dengan YGY. Terima kasih banyak buat kalian ya, karena kita harus positif dan kita harus terus mensupport apapun yang terjadi di MPL. Timnya kalah atau menang dan kita satu, yaitu kita Indonesia, MPL Indonesia tentunya. Dari top lane sana mencoba mendapatkan satu, kayak bakal coba ditumbang begitu saja. Dan lihat spray dari diberikan machine gun dan langsung dari seorang Hans, lagi-lagi membuat Hans berdiri tegak menantang di garis depan dengan kapaknya Pak Puluh. Yap, nih biru passionnya tadi juga sangat-sangat baik sekali, tapi sekarang kita lihat aja, udah lagi ada satu korban yang tercipta, bahkan dengan ada satu lagi, tapi Soplet tidak berhasil untuk mendapatkan karena siapapun. Dan sekarang udah ada flicker yang tercipta, tapi Redvi masih ingin lebih. Aldous kehilangan satu nyawa akibat satu punggung yang langsung dihajar habis-habisan. Esmeralda pun menemukan hal yang sama, Oji. Bukan lagi itu aja, lihat stiker Bigetron telah dikeluarkan oleh seorang Hans karena solo kill yang dilakukan atas seorang Ripo. Tak berdaya, Esmeralda memang kita tidak bisa lihat time of telah dikeluarkan, dan bahkan kayak yang harus sedikit berhati-hati. Lethal Control untung saja masih bisa dihindari begitu saja oleh para pemain dari tim G. Di depan sana masih ada mau lebih, dan Hans lihat TB turret berkali-kali. Hans too strong di menit yang ke-7 Pak Pulung. Ini DPS dari Cyclone Swift-nya udah nggak ketolong sih, sakit banget. Salman berhasil menemukan satu player, sementara itu untuk Bottle gagal dan berhasil ternyata dia mendapatkan purple buff-nya kembali. Tapi untuk Turtle pun udah langsung nongol aja, ini akan menjadi setup yang sangat-sangat berbahaya sekali. Akan beresiko tinggi untuk Bigetron Alpha. Akankah mereka mau? Tapi ternyata tidak, dilepaskan begitu saja, Oji. Yes, dan bukan hanya itu aja, lihat rotasi yang dilakukan menuju ke arah bottom lane karena para pemain dari tim Geek Fam kali ini Glue-nya mencoba untuk split grab menuju ke arah seorang Matt. Salman di depan sana dan tidak sepertinya mengenai dengan satu buah Thousand Pounder-nya juga belum dikeluarkan. Dan bahkan di sisi lain, di sini Bottle masih coba untuk farming terlebih dahulu. Seperti kata Profesor KB, dari Bigetron Alpha harus memberikan space farming untuk seorang Bottle. Yang kita bisa bilang di top lane akan menjadi satu buah objektif gaming yang diberikan. Dan kalau tadi kita lihat average objective damage itu besar banget dari seorang Adam. Tandanya Ripo lebih prioritas menuju ke arah team fight ketimbang terhadap objektif gaming yang ada di dalam lane of down Pak Pulung.
Yap, tapi terlihat baru aja kita lihat dari minimapnya ada 5 player dari Geekfam berada bersama-sama di bawah dalam keadaan ataupun waktu yang cukup lama, mengakibatkan ada space yang tercipta. Nih biru passion yang langsung dikeluarkan, langsung terjepit aja. Feather Eye strike lagi, nggak ada ampun kali ini buat KYY. Sementara botol numpang lewat, Hansnya langsung terkena Divine Sword, masih bisa selamat dan Matt-nya pun hanya memberikan tinjuannya ke arah satu wave minion. Ada apa itu barusan Oji? Dikira Renvi berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Rainbow, tapi ternyata tidak. Dan ini udah memasuki menit yang ke-9. Tandanya Matt bisa berkata, tinju dibalas tinju. Kali ini yang cukup bakal berbahaya di late game. Lihat Matt sudah perkasa dan bahkan Matt kali ini bakal menjadi prioritas utama. 1 buah tombak yang tiba-tiba menghujam siapapun di depan sana, karena bisa kita lihat Chasing Fate bisa mengejar siapapun. Dan jangan lupa buat kalian yang kehilangan momen, kalian bisa langsung lihat aja di Snake Video dan juga vote momen game favorit kalian ya, karena Snake Video bunch of fun. Pak Bulung. Nongol lagi tuh suara, ya ampun. Di setupnya di bawah pun langsung nongol, blender dilemparin, nggak mau membuat jus, hanya ingin membuat sebuah kerusuhan. Tapi Salmannya pun balik lagi ke bagian belakang. Terlihat ada Lord Camp by Lipi mandiri, berhasilkah dia untuk mengamankan arah satu orange buff, dan berhasil Oji. Orange buffnya diamankan oleh Freeze kali ini. Bukan orange buff-nya yang berbahaya, tapi Lordnya lihat bakal mendapatkan KYY is coming, bakal coba mendapatkan dan Hurricane dan saat dikeluarkan semultimate kartu KYY. Botol is coming, segera belakang Fate burungnya coba diketok, dua hilang, Benjol begitu saja, tapi ternyata di sisi lain Fate harus ditukar dan bahkan Ripo bakal tumbang. Double kill Lukipo, triple kill, KYY menjadi pilihan, Atka boleh pulang menjadi koyak dan Rainbow tersisa sendiri. Permainan yang luar biasa membuat Geekfam terlalu kuat di garis depan. Ini PC di 40. Ini hanya hal yang sangat-sangat menyakitkan untuk Bigton Alpha di menit ke-10 yang hampir masuk ke 11 ini. Mereka ditekan habis-habisan di area tengah. Wave minionnya akan langsung menabrak, tapi di bagian bawah akankah pemain Geekfam bisa melancarkan bagaimana pergerakan dari wave minion tersebut? Karena mungkin sesaat lagi akan ada sebuah gempuran yang tercipta. Tapi ini dia replaynya, Prof. Iya, setup team fight-nya udah rapih banget sebenarnya dari teman-teman Geekfam. Mereka ready dari depan dan belakang. Walaupun terbagi menjadi 2 dikarenakan Matt langsung mengincar ke arah Freeze, tapi ternyata backline depannya diacak-acak sama Han sendirian dengan Balmonnya kali ini, Pak Pulung. Yap. Tadi juga untuk ada sebuah percobaan dari KSPN yang dilakukan oleh Aldous, hanya saja dengan mendapatkan 1 orang dia juga harus menukarkan nyawanya. Dan sekarang kita lihat KSPN yang mencoba untuk melepaskan dirinya loh. Masih bisa selamat Oji. Itu adalah sebuah trik ya teman-teman. Catat itu mah. Catat, dari catat, mencoba dijepit, mencoba kabur, tapi ternyata Chasing Fate-nya digocek. Gak jadi, dan berhasil untuk kabur, tapi ternyata Salman, lihat ledakan yang dikeluarkan dari pasif emblem yang dimiliki Salman membuat orange buff dari seorang Botol harus hilang, dan Botol kali ini kehilangan orange buff again and again. 39.000 dan bahkan menuju ke 10.000 different gold. Itu bukan hal yang wajar untuk Bigton Alpha. Tapi di sini dari Geekfam bakal coba fokus, lihat damage-nya terlalu besar dan bakal coba terdapetin 1 motifan bakal coba dilakukan. Kayak menjadi pilihan, mencoba didekap begitu saja dengan Hurricane dan bahkan hilang. Masa kita dapatkan menuju ke seorang Ripo gak bisa bertahan. Lihat selendang lawan apakah mungkin bisa kuat, dan Ripo bakal bisa ditumbangin. Lethal counter dari keluarga Legendary dapatkan dan bahkan Hunt belum ditumbangin. 1 poin pun Botol mencoba untuk mencari maut. Botol lihat bertaruh nyawanya dan bahkan Renvi harus tumbang. Rainbow dapetin 1, tapi lihat 1 tetes terakhir menumbangkan 1 poin atas Geekfam. Di sisi lain Chasing Fate telah dikeluarkan dan bahkan Wings by Wings membuat Frieza still survive the top lane, Pak Pulu. Yap, dan Aldous pemilah, tapi shutdown pun dilakukan oleh Crystal sekarang dimiliki oleh Rainbow. Kehilangan 4 pemain total dari Bigton Alpha. Bukan hal yang baik, bahkan untuk menyentuh lagi dari purple buff-nya menjadi sebuah impian untuk pemain Bigton Alpha. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 35%, hanya itulah yang dimiliki oleh Bigton Alpha sekarang. Lordnya sudah berjalan di bagian tengah, Freeze-nya udah punya Winter Trenchant. Casper sekalipun masuk akan menjadi buah si malakama untuk dirinya, Oji. Oke, buah si malakama bagus, bukan buah si papulung. Tapi di sisi lain dari top lane sana, bagus menuju ke arah 1 buah inhibitor turretnya di depan. Bahkan KYY gak bisa membendung semua damage yang diberikan. Dan 1 buah Feather Strike dikeluarkan, bahkan Rainbow menuju ke arah belakang. Space Escape telah diberikan, KYY menuju ke arah belakang, tapi lihat Tempest of Blade.
Winston Sanchez dari seorang Brisa mencoba untuk lihat dikejar Roster Chasing Fan dan pakai lagi dan lagi Salva save the day. Dan di sini malah Meteor tumbang, tersisa seorang diri dari seorang botol gak bisa bertahan dan di bencana Bigetron kehilangan poinnya bersama Profesor. Wow.